Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munir dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Elektro, Angkatan 2023 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan mengenai sel elektrolisis. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah menjelaskan reaksi yang terjadi dalam sel elektrolisis. Apa sih itu elektrolisis? Elektrolisis ini dinyatakan sebagai elektrokimia yang prinsipnya itu kebalikan dari sel volta, mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Dalam sel elektrolisis ini terjadi yang namanya reaksi redoks yang tidak spontan yang terjadi pada bagian elektroda, di mana reaksi oksidasi terjadi pada bagian katoda. Katoda bertindak sebagai kutub negatif, sedangkan anoda bertindak sebagai kutub positif. Yang perlu kalian ketahui bahwa elektroda yang saya pakai pada praktikum kali ini menggunakan dua buah pensil yang kemudian dihubungkan dengan baterai. Alat dan bahan yang digunakan yaitu: pertama, garam, air biasa dalam wadah, sendok, kabel penjepit buaya, baterai 9 volt, kardus yang sudah dilubangi, dan dua pensil yang sudah diraut kedua sisinya. Di dalam kandungan pensil ini terdapat grafit, yang mana grafit ini bisa digunakan sebagai elektroda. Langkah pertama, siapkan kardus dan masukkan dua buah pensil ke dalam lubangnya. Langkah kedua, masukkan garam 2 sendok makan ke dalam air biasa, lalu aduk hingga larut. Langkah ketiga, siapkan baterai 9 volt dan hubungkan dengan kedua kabel penjepit buaya. Langkah keempat, siapkan larutan garam dan masukkan kedua buah pensil yang sudah disangga dengan kardus ke dalam larutan garam. Hubungkan kabel penjepit buaya dengan pensil. Lalu amati hasil yang terjadi. Hasilnya adalah terbentuk gelembung-gelembung pada ujung pensil, dan ini dia proses elektrolisis yang terjadi. Proses elektrolisis ini adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia, atau yang biasa disebut dengan reaksi redoks. Pensil yang dihubungkan dengan kabel berwarna merah bermuatan positif, sedangkan yang berwarna hitam bermuatan negatif. Elektrolisis ini memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit saat tenggangan ditetapkan terhadap elektroda itu. Nah, kenapa bisa terbentuk gelembung pada kedua ujung pensil? Pada praktikum ini, saya menggunakan garam atau NaCl dan air H2O. Kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif. Kemudian di sini ada NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Lalu ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan OH-. Pada praktikum kali ini terbentuk gelembung-gelembung gas pada anoda dan katoda. Pada anoda tersebut bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif. Salah satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah E. Cl- yang melepas elektronnya bergabung menjadi elektron diatomik Cl2 atau yang bisa disebut sebagai gas klorin. Jadi gelembung-gelembung yang terdapat pada anoda adalah gelembung gas klorin. Lalu katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+, kemudian ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi dengan persamaan reaksinya 2H plus ditambah 2E sama dengan H+. Ion H+ ini menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatonik H2 atau bisa disebut hidrogen. Jadi gelembung yang terdapat pada katoda adalah gas hidrogen. Sementara itu masih tersisa ion Na+ dan OH-. Kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa praktikum sel elektrolisis ini menghasilkan natrium dioksida.
gas hidrogen, dan gas kalori yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.